Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah urban legend tentang teror mengerikan yang dialami warga sebuah desa. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar kami terus bersemangat untuk memberikan konten-konten yang menarik tentunya. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, serta klik tombol like-nya. Dan ditunggu juga komen-komen menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dunia Hanya Cerita Misteri. Di sebuah pelosok desa terpencil yang berjarak kurang lebih 3 km dari desa-desa lainnya, pernah terjadi sebuah teror mencekam dari sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan bergaun putih dan berambut panjang serta memiliki wajah pucat yang sangat menyeramkan. Selain itu, sosok yang menghantui warga desa selama hampir 7 hari lamanya itu diketahui memiliki bagian tubuh yang menganga dan terkadang mengeluarkan cairan merah segar yang berbau anyir, dan tidak jarang juga mengeluarkan belatung yang berbau sangat busuk. Kejadian mencekam itu bermula pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan tampak separuh tertutup awan gelap. Suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi penuh kecemasan setelah seorang warga yang bernama Pak Sarto ditemukan pingsan di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya. Malam itu, Pak Sarto yang baru saja menghadiri undangan kenduri dari salah seorang tetangganya mengaku melihat sosok perempuan yang berdiri tepat di depan pos kamling desa. Wajahnya pucat pasi, dan dari bagian tubuh perempuan itu tiba-tiba saja muncul sosok makhluk lain yang jelas terlihat seperti bayi kecil. Sosok lain tersebut memiliki 2 taring panjang serta mata yang hitam, dan makhluk itu melayang sambil menyeringai ke arah Pak Sarto. Kala itu tubuh Pak Sarto gemetar hebat karena rasa takut yang tidak terbendung lagi. Dan setelah itu Pak Sarto pun mengaku tidak mengingat apa-apa lagi selain 2 makhluk yang dilihatnya itu. Beruntungnya setelah Pak Sarto jatuh pingsan, tidak lama kemudian Mas Bambang dan Mardi yang hendak pulang ke rumah mereka melihat tubuh Pak Sarto yang terbaring lemah. Dan tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung membangunkan Pak Sarto, lalu membantunya untuk tersadar kembali. Pak Sarto, bangun Pak. Sampean ini kenapa loh? Tanya Mas Bambang yang terlihat cemas saat itu. Walah, kok malah milih tidur di sini toh, Lek? Lek, bangun Lek. Lah memangnya sampean ini ndak dibukakan pintu? Sambung Mardi yang terus menggoyang-goyangkan tubuh Pak Sarto. Astagfirullahaladzim, dia ada di sana. Makhluk itu di sana, Mar. Ucap Pak Sarto dengan tubuh gemetar sambil menunjuk ke arah tempat di mana dia melihat sosok makhluk yang membuatnya pingsan tadi. Oh, potole, yang di sana itu apa? Tidak jelas, balas Mardi sambil mengusap-usap punggung Pak Sarto. Itu di sana loh, Mar. Di depan pos ronda ada sundel bolong, ucap Pak Sarto dengan wajah tertunduk karena masih merasakan kengerian
yang baru saja dialaminya. Sudah, sekarang lebih baik kita pulang, sahut Mas Bambang sambil membantu Pak Sarto untuk berdiri. Berita tentang penampakan yang dilihat oleh Pak Sarto itu dengan cepat menyebar. Ada yang mempercayai apa yang diceritakan oleh Pak Sarto, dan ada juga yang menganggap jika Pak Sarto hanya mengalami halusinasi saja. Hal itu pun memicu perdebatan di antara warga desa. Namun, di tengah perdebatan itu, muncul kabar lain yang tidak kalah menggemparkan. Kala itu, Marni yang bekerja di sebuah kota besar bersama Tini pulang ke desanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Kedatangan ambulan di desa kecil itu menjadi momen yang sangat menggetarkan hati. Tangis Tini pecah menggema di antara suara sirine ambulan yang perlahan terhenti di depan rumah keluarga Marni. Warga yang mengetahui kedatangan ambulan tersebut langsung berkumpul di halaman rumah Pak Mikan dan Bu Mariati yang merupakan orang tua dari Marni. Ketika pintu ambulans dibuka, tubuh Marni yang terbaring kaku di dalam peti jenazah membuat suasana semakin terasa mengharukan. Beberapa warga mendekat dengan wajah penuh duka, sementara yang lainnya berdiri jauh diliputi rasa takut yang tidak terucapkan. Tubuh Marni tampak tertutup kain putih, namun kabar yang beredar tentang bagaimana dia meninggal membuat siapapun yang hadir merasakan hawa yang sangat mencekam. Ini yang turun dari ambulans dengan mata sembab mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, meski suaranya terus tersendat oleh isak tangis. Menurut ini, sore sebelum Marni ditemukan meninggal, dia sempat menemui Tini di rumah kosnya, yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah kos tempat Tini tinggal. Walau mereka bekerja di tempat yang sama, namun kedua sahabat itu tinggal di tempat yang berbeda. Kala itu, Tini yang hampir setiap hari menemui Marni mengatakan jika Marni yang biasanya selalu ceria dan penuh canda tawa terlihat murung seolah sedang menyembunyikan sebuah permasalahan besar. Namun, ketika Tini mencoba bertanya tentang apa yang sedang dialami oleh sahabatnya itu, Marni hanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang, seolah berusaha melepaskan beban berat yang ada di hatinya. "Kalau aku nggak ada nanti, jaga dirimu baik-baik ya, Tin," ujar Marni dengan suara yang terdengar datar. "Kamu itu ngomong apa sih, Mar? Memangnya kamu mau kemana? Masih muda kok sudah mikir mati," balas Tini yang sedang berusaha menghibur sahabatnya itu. "Kamu jangan mudah percaya sama laki-laki ya, Tin," imbuh Marni dengan tatapan kosong dan wajah yang terlihat mulai pucat. "Kamu ini kenapa, Tomar? Kok tiba-tiba jadi aneh begitu? Kalau ada masalah, ya cerita. Siapa tahu aku bisa membantu. Tapi, kalau ternyata aku tidak bisa bantu, ya setidaknya aku bisa menjadi pendengar yang baik. Dan beban di hati pasti akan berkurang," balas Tini sambil terus memandang ke arah Marni. "Sudah terlambat, Tin. Yang penting kamu ingat pesan aku tadi ya," ucap Marni yang semakin membuat Tini kebingungan. Apa yang dikatakan oleh Marni itu terasa ganjil dan tidak seperti Marni yang biasa. Tini mencoba menanggapinya dengan candaan-candaan yang biasa mereka lakukan. Akan tetapi, Marni hanya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal ganjil lainnya pun dirasakan oleh Tini ketika dia hendak pulang. Saat itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitar kamar Marni. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun sore itu cuaca tidak begitu dingin. Bau anyir juga samar-samar tercium, tetapi Tini hanya mengabaikannya. Dia berpikir bahwa mungkin itu hanya berasal dari dapur kos. Namun, kini dia menyadari
bahwa mungkin bau itu adalah tanda dari awal sesuatu yang tidak baik. Keesokan harinya, Tini pun dibuat terkejut ketika mendapati kabar kematian dari sahabatnya itu. Dan tanpa pikir panjang, Tini pun langsung menuju ke rumah kos tempat tinggal Marni yang sudah ramai dengan orang-orang yang penasaran akan kematian Marni yang terlihat sangat mengenaskan itu. Pagi itu seolah menjadi mimpi buruk bagi Tini. Setelah mendapatkan kabar kematian Marni dari tetangga kosnya, Tini pun bergegas menuju ke rumah kos tersebut dengan kesedihan yang mendalam. Setibanya di sana, dia melihat pintu kamar Marni yang sudah terbuka, dan kerumunan tetangga berdiri di luar dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Dengan langkah gemetar, Tini memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar. Di sana, di tengah ruangan yang sunyi, tubuh Marni terbaring di lantai. Mata Marni terbuka lebar, seolah sedang menatap sesuatu yang menakutkan sebelum nyawanya melayang. Wajahnya pucat dan kaku, dan aura kematian menyelimuti ruangan itu dengan kuat. Di sebelah tubuhnya ada sebilah pisau dapur yang berlumuran darah, yang hampir mengering dan masih digenggam erat oleh tangan kanannya yang dingin. Namun, hal yang membuat semuanya semakin aneh dan mencekam adalah kondisi tubuh Marni. Luka tusukan di perutnya terlihat sudah membusuk, menghitam, dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Padahal, berdasarkan informasi dari para tetangga, Marni terakhir kali terlihat masih hidup semalam. Kondisi tubuhnya yang membusuk seolah-olah menunjukkan dia telah meninggal selama beberapa hari yang lalu. Sebuah hal yang mustahil untuk dijelaskan dengan logika. Pihak berwajib yang datang ke tempat kejadian merasa kebingungan dengan kasus ini. Mereka mencoba menyusun kronologi kejadian, tetapi banyak hal yang tidak masuk akal. Tidak ada tanda-tanda orang lain yang masuk ke kamar itu, dan pintu terkunci dari dalam. Pisau yang ditemukan di tangan Marni menjadi alat bukti utama, tetapi kondisi luka dan tubuhnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dokter forensik yang memeriksa tubuh Marni pun mengonfirmasi hal yang sangat mengejutkan. Mereka mengatakan jika luka di tubuh Marni memang menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang biasanya muncul setelah kematian selama 3 atau 4 hari. Namun, berdasarkan kesaksian tetangga, menunjukkan bahwa Marni masih terlihat hidup sebelum tubuhnya ditemukan tidak bernyawa. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Tini yang masih diliputi duka dan kebingungan mulai mengingat kembali segala hal yang terjadi sebelum kematian Marni. Dia teringat akan pesan aneh yang disampaikan Marni sore sebelum kematiannya. Dan bagaimana Marni tampak begitu ketakutan tanpa alasan yang jelas. Tini juga mengingat aroma anyir yang samar-samar tercium di kamar Marni malam itu. Dan ia kini yakin bahwa itu adalah tanda-tanda dari sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Suasana di desa pun kini diliputi rasa duka mendalam bercampur dengan rasa takut. Beberapa warga yang sebelumnya meremehkan cerita Pak Sarto kini mulai menghubungkan kematian Marni dengan penampakan makhluk menyeramkan yang terlihat oleh Pak Sarto. Terlebih lagi, apa yang diceritakan oleh Tini juga mengandung tanda tanya besar, dan warga desa pun mulai bertanya-tanya apakah makhluk itu kini sedang menuntut korban, atau apakah Marni telah membawa sesuatu dari kota yang membangkitkan kemarahan makhluk tersebut. Malam setelah jenazah Marni dimakamkan, desa diliputi suasana yang sangat mencekam. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan samar-samar dari arah makam Marni dan juga dari arah rumah Pak Mikan. Suara itu terdengar seperti tangisan seorang perempuan yang juga berubah menjadi tangisan bayi yang sangat menyayat hati.
Suara tangisan itu juga disertai dengan bau busuk yang terbawa angin malam. Tidak ada yang berani keluar rumah dan desa pun menjadi sangat sepi. Hari-hari berikutnya teror pun mulai terjadi. Beberapa warga mengaku didatangi oleh sosok perempuan yang mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka dengan suara rintihan dan tangisan. Warga mulai merasa bahwa desa mereka telah menjadi tempat amarah makhluk gaib itu. Beberapa warga percaya bahwa sosok yang meneror desa adalah arwah Marni, yang kematiannya sendiri masih menjadi misteri. Cerita-cerita tentang sosok makhluk yang meneror desa pun semakin hangat diperbincangkan, hingga salah satu kerabat Pak Mikan yang bernama Kardi menceritakan tentang penampakan dari sosok gaib yang kini dipercaya sebagai arwah Marni. Saudara sepupu Pak Mikan pun mengatakan jika sosok yang digambarkan oleh Pak Sarto bukanlah sesuatu yang biasa. Perempuan bergaun putih itu tidak hanya menyeramkan karena wajahnya yang pucat, tetapi karena bagian tubuhnya yang menganga, memancarkan cairan merah segar dan berbau anyir yang sangat menyengat. Cairan itu juga dipenuhi belatung hidup yang menggeliat, mengeluarkan aroma busuk yang membuat siapapun yang mendekat pasti akan merasa mual hingga muntah. Namun, yang paling membuat bulu kuduk Pak Kardi merinding adalah kepala bayi yang muncul dari bagian tubuh yang menganga itu. Kepala kecil tersebut memiliki wajah yang sangat menyeramkan dengan mata hitam pekat tanpa adanya bola mata. Mulutnya terus menganga lebar seolah mengeluarkan jeritan tanpa suara. Dan kulitnya yang seperti terbakar mengelupas di beberapa bagian. Ketika kepala itu muncul, Pak Kardi pun akhirnya jatuh pingsan. Beberapa warga lain juga bersumpah jika mereka juga mendengar suara tangisan bayi yang menggema di telinga mereka meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Penampakan terjadi tidak hanya di malam hari, tetapi juga di senja yang tenang saat warga baru saja pulang dari ladang. Sosok tersebut sering terlihat berdiri di pinggir jalan desa, mematung dengan tatapan kosong ke arah rumah-rumah warga. Terkadang, sosok makhluk mengerikan itu terlihat berjalan mengambang di atas jalan setapak dan meninggalkan jejak cairan merah di tanah yang segera dipenuhi belatung. Suasana desa menjadi semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Ketakutan mulai merasuki hati setiap warga, tidak peduli usia maupun latar belakang mereka. Anak-anak yang biasanya bermain riang di halaman rumah kini tidak lagi terdengar suaranya. Sebaliknya, tangisan mereka kerap terdengar di malam hari bercampur dengan suara gemeretak pintu dan jendela yang dikunci rapat oleh orang tua mereka. Bau dupa yang menyengat mulai memenuhi udara desa karena hampir setiap rumah yang ada di sana menyalakan dupa dan membakar kemenyan sebagai bentuk perlindungan dari teror makhluk yang tak kasat mata. Warga yang sebelumnya berani untuk sekedar menyalakan lampu di luar rumah saat malam tiba, kini memilih membiarkan rumah mereka gelap gulita. Karena mereka percaya bahwa cahaya lampu akan menarik perhatian sosok perempuan bergaun putih itu. Sosok yang terus menghantui warga desa. Setiap kali malam datang, suara tangisan samar-samar terdengar dari kejauhan, seperti suara bayi yang mencari ibunya. Suara itu selalu diiringi dengan bau anyir yang tajam, seolah darah segar tengah mengalir di sekitar desa itu. Ketakutan pun merasuki jiwa setiap orang dewasa. Mereka yang merasa tidak kuat menghadapi tekanan itu mulai jatuh sakit. Tubuh mereka lemah, wajah mereka pucat, seakan energi mereka terhisap habis oleh rasa takut yang terus-menerus menghantui.
Beberapa di antaranya mengigau di malam hari, berbicara tentang sosok bergaun putih dengan rambut panjang yang menatap mereka dari arah jendela atau berdiri di sudut kamar mereka. Tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau hanya mimpi buruk, tetapi efeknya sangat nyata, yaitu desa kini seperti dihantui oleh kematian yang sangat lambat. Salah satu peristiwa yang paling menyeramkan terjadi pada suatu malam ketika seorang pemuda bernama Jono terpaksa keluar dari rumah untuk mencari bantuan medis bagi ibunya yang mendadak jatuh sakit. Meski keluarganya telah melarang, tapi Jono nekat dengan membawa senter panjang di tangan sambil menyusuri jalan desa yang gelap gulita. Warga yang mengintip dari jendela hanya bisa berdoa agar Jono selamat. Namun, tidak lama setelah Jono berjalan, terdengar jeritan melengking dari arah pemakaman di pinggir desa. Jeritan itu begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dan ketika pagi tiba, tubuh Jono ditemukan tergeletak di tepi jalan. Dan setelah itu Jono pun jatuh sakit. Setelah kejadian itu, para sesepuh dan warga desa pun berkumpul untuk membicarakan tentang teror yang membuat seluruh warga desa ketakutan. Mereka pun mencari cara agar sosok yang dipercaya sebagai arwah Marni itu dapat pergi dari desa mereka. Suasana pertemuan itu sangat tegang, wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan yang sangat mendalam. Para sesepuh desa adalah orang-orang yang dihormati karena pengetahuan mereka tentang tradisi dan kebijaksanaan dari leluhur mereka. Tetapi, walau begitu, mereka tampak kewalahan menghadapi teror yang terus menghantui warga desa. Makhluk ini bukan sekedar arwah biasa. Dia adalah arwah yang penuh dendam. Dan dia tidak akan pergi begitu saja tanpa sesuatu yang dapat menebus luka batinnya, ujar Mbah Karso yang telah lama dipercaya menjadi dukun dan mengobati warga sekitar yang mengalami gangguan-gangguan di luar medis. Tapi apakah sosok yang meneror kita itu benar-benar arwah Marni, Mbah? Tanya Pak Sarto yang menjadi orang pertama yang melihat penampakan dari sosok yang mengerikan itu. Sepertinya memang dia, karena apa yang diceritakan oleh Tini merupakan jembatan yang menghubungkan dari gangguan-gangguan makhluk tersebut, balas Mbah Karso dengan penuh keyakinan. Lah kalau memang benar begitu, apakah kita harus memindahkan makam Marni, Mbah? Tanya Pak Jumadi yang membuat beberapa warga tercengang mendengarnya. Benar, Mbah. Sepertinya hanya itu jalan keluarnya. Timpal Pak Marno yang semakin membuat suasana di balai desa menjadi gaduh. Keributan di balai desa semakin menjadi. Para warga saling berbisik mempertimbangkan kemungkinan yang baru saja diutarakan. Usulan untuk memindahkan makam Marni adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Langkah itu bukan hanya melibatkan tradisi yang sakral, tetapi juga penuh resiko, karena dipercaya bisa membangkitkan arwah yang tidak tenang. Mbah Karso mengangkat tangannya lalu meminta semua orang untuk tenang. Dengan suara pelan namun tegas, dia berkata, memindahkan makam seseorang bukanlah perkara kecil. Jika dilakukan tanpa izin atau tanpa tujuan yang benar, itu hanya akan memperburuk keadaan. Kita harus memastikan dulu apakah ini benar-benar yang diinginkan oleh arwah Marni, ujar Mbah Karso dengan tegas. Lalu bagaimana kita memastikan hal itu, Mbah? Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, balas Pak Jumadi yang kembali membuat suasana menjadi gaduh.
Aku akan mencari petunjuk malam ini. Kita akan mencoba berbicara langsung dengan arwah Marni melalui sebuah ritual. Jika dia benar-benar membutuhkan sesuatu, kita akan mengetahuinya. Tetapi jika dia tidak bisa diajak damai, maka memindahkan makam mungkin dapat menjadi pilihan terakhir. Balas Mbah Karso yang membuat warga dan para sesepuh desa lainnya merasa lega mendengarnya. Warga terdiam mendengarkan keputusan itu dengan penuh harap, namun masih merasakan ketakutan. Mereka tahu bahwa ritual yang dimaksud oleh Mbah Karso sangat berbahaya. Warga terdiam mendengar keputusan itu dengan penuh harap, namun masih merasakan ketakutan. Mereka tahu bahwa ritual yang dimaksud oleh Mbah Karso sangatlah berbahaya. Arwah yang penuh dendam bisa saja menjadi lebih marah jika merasa terganggu. Namun, tidak ada pilihan lain karena teror yang menyelimuti desa semakin hari terasa semakin mencekik. Malam itu, Mbah Karso pun mempersiapkan segala kebutuhan untuk melakukan ritual. Dia meminta beberapa warga yang diantaranya ada Mas Bambang, Pak Sarto, dan juga Pak Jumadi serta beberapa orang lainnya untuk menemani Mbah Karso di pemakaman Marni. Dengan membawa bunga 7 rupa, kemenyan, kain mori, tikar pandan, dan sebuah kendi besar berisi air yang diambil dari 7 tempat berbeda, mereka segera menuju makam Marni yang terletak di tepi desa dekat dengan hutan kecil yang sunyi dan gelap. Ketika mereka tiba di pemakaman, suasana semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Mbah Karso mulai menyalakan dupa dan asap tipis pun membumbung tinggi ke udara bercampur dengan aroma basah yang menambah kengerian malam itu. Mbah Karso pun lalu duduk bersila di depan makam, memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Seiring dengan lantunan mantra, suasana di sekitar menjadi semakin sunyi. Akan tetapi, angin tiba-tiba berhenti dan udara terasa begitu berat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar datang entah dari mana. Tangisan itu terdengar seperti suara perempuan yang penuh kesedihan, namun juga ada amarah yang menakutkan di balik itu. Merasa ada energi besar yang datang, Mbah Karso berhenti melantunkan mantra, lalu dengan suara bergetar dia berkata, "Marni, jika kau ada di sini, katakanlah apa yang kau inginkan. Kami ingin membantumu, Nduk, agar kau tenang di alam sana," ujar Mbah Karso dengan nada suara yang terdengar lebih berat. Tidak lama berserang, tiba-tiba kendi air suci yang diletakkan di depan makam berguncang dan terjatuh dengan sendirinya. Air di dalamnya tumpah membentuk pola yang menyerupai tangan kecil seperti tangan bayi. Pak Sarto dan Pak Jumadi yang melihatnya bergidik ngeri, sementara Mbah Karso berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang membuatmu penuh dendam, Marni? Dan apa yang bisa kami lakukan untuk menebus luka batinmu itu?" tanya Mbah Karso yang terlihat tetap tenang di tengah suasana mencekam malam itu. Beberapa saat kemudian, setelah Mbah Karso menanyakan hal itu kepada sosok yang dianggap sebagai arwah Marni, tiba-tiba saja kuburan yang ada di hadapan mereka bergetar seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Selain bergetar dan menimbulkan retakan, dari dalam kuburan Marni itu terlihat mulai mengeluarkan asap putih dan aroma busuk yang menyengat. Ketika kuburan Marni mulai bergetar, suasana di sekitar semakin mencekam. Retakan yang muncul di tanah semakin lebar
dan asap putih yang keluar dari dalamnya semakin pekat bercampur dengan aroma yang lebih busuk lagi yang membuat beberapa orang di sana hampir muntah. Angin tiba-tiba berhembus melingkupi area pemakaman, membuat pohon-pohon di sekitarnya bergoyang hebat seolah-olah ikut merasakan kemarahan yang sedang bangkit. Pak Sarto yang berdiri di dekat makam mundur dengan wajah pucat. Sementara itu, meski terlihat tegang, namun Mbah Karso tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah dan kembali melantunkan doa-doa, berharap bisa menenangkan energi yang semakin liar itu. Namun, sebelum Mbah Karso selesai melafalkan doa-doanya, dari retakan tanah itu tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang melengking. Suara itu terdengar seperti suara tawa seorang bayi, tetapi dengan nada yang sangat menyeramkan, bercampur dengan suara tangisan dari seorang perempuan. Dari balik asap putih yang keluar, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Sebuah tangan kecil pucat yang berlumuran darah mencuat dari dalam tanah, disusul oleh tubuh kecil dengan wajah yang tidak menyerupai bayi biasa. Wajahnya penuh dengan luka dan bercahaya dalam kegelapan. Matanya terlihat kosong namun tajam menatap ke arah orang-orang di sekitarnya. Sosok itu tampak seperti perwujudan dari kepala bayi yang sebelumnya diceritakan berada di tubuh arwah Marni. Warga yang melihat pemandangan itu langsung menjerit ketakutan. Beberapa dari mereka terjatuh dan merangkak mundur, sementara yang lain berlari menjauh, tidak peduli lagi dengan apapun selain keselamatan mereka sendiri. Inilah wujud dendamnya, gumam Mbah Karso yang masih berdiri mematung berhadapan langsung dengan sosok kecil itu. Makhluk ini adalah perwujudan dari rasa sakit dan penderitaan yang dialami Marni semasa hidupnya, imbuh Mbah Karso yang masih berdiri mematung dan terlihat sangat tenang. Mbah Karso menyadari bahwa makhluk itu bukan hanya bagian dari arwah Marni, tetapi juga simbol dari rasa sakit dan luka batin yang dibawa Marni ke dalam kematiannya. Sosok kecil itu bergerak perlahan mendekati Mbah Karso. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah dan bau busuk yang menyebar semakin menusuk hidung. Mbah Karso menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Meskipun keringat dingin mulai membasahi dahinya, dia kemudian berkata dengan suara tegas, "Jika kau adalah bagian dari Marni, katakan apa yang kau inginkan. Apakah ini karena sesuatu yang telah dilakukan manusia kepadamu?" Tanya Mbah Karso dengan nada tegas. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan Mbah Karso. Dia hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Tetapi dari tubuhnya yang kecil, suara tangisan perempuan dewasa tiba-tiba terdengar menggema di sekitar pemakaman. Tangisan itu seolah-olah membawa pesan, tetapi terlalu sulit untuk dipahami. Mbah, kita harus segera melakukan sesuatu, Mbah. Makhluk itu, Mbah, sepertinya tidak menginginkan kedatangan kita, ujar Pak Sarto yang masih mencoba menguasai dirinya di tengah ketakutan dengan suara gemetar. Mendengar hal itu, Mbah Karso hanya mengangguk pelan. Setelah itu, dia kemudian mengambil wadah berisi bunga 7 rupa yang telah disiapkan. Dan setelah itu, Mbah Karso menaburkan bunga itu ke tanah yang retak di sekitar makam. Namun, bukannya membuat situasi menjadi tenang, tanah itu justru bergetar lebih hebat dan
Dari dalam retakan itu muncul sosok arwah Marni dalam wujud gaun yang putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya serta bagian dadanya yang berlubang sangat besar. Sosok Marni berdiri di samping makhluk kecil itu. Kali ini dia tidak hanya melayang diam seperti sebelumnya. Akan tetapi tangannya terangkat dan memegang sosok makhluk kecil yang ada di sebelahnya. Mbah Karso yang memahami maksud dari Marni pun langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jika itu maumu, maka kami akan menyanggupinya, Nduk," ujar Mbah Karso sambil menganggukkan kepalanya. "Sekarang kembalilah ke alam tempat di mana seharusnya kau berada. Jangan kau terus mengganggu kami dan juga kedamaian di desa ini, Nduk," imbuh Mbah Karso yang tentunya membuat Pak Jumadi, Pak Sarto, Mas Bambang, dan yang lainnya tercengang mendengarnya. Setelah Mbah Karso mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tubuh dari sosok Marni dan sosok makhluk kecil yang ada di sampingnya diselimuti oleh kepulan asap putih yang tebal. Dan tidak lama kemudian, sosok Marni menghilang dari hadapan Mbah Karso dan juga warga yang menemaninya. Setelah keduanya menghilang di balik kepulan asap putih yang tebal, suasana berubah menjadi hening. Tidak ada lagi suara angin menderu atau aroma busuk yang menyengat. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya berdiri mematung. Mereka masih dalam keadaan tercengang dan terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. Kuburan Marni yang sebelumnya retak dan bergetar hebat, kini tampak pulih seperti sedia kala. Tanahnya kembali rapat, tanpa ada tanda-tanda kerusakan, seperti tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh. Bunga 7 rupa yang ditaburkan oleh Mbah Karso masih berserakan di atas tanah kuburan, memberikan kesan yang tenang dan damai. Mbah Karso menghela napas panjang, lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah sebagai tanda selesai sudah ritual yang mereka jalankan. "Sudah selesai. Dia telah pergi," ujar Mbah Karso dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Meski suaranya lirih, ucapan itu terasa penuh keyakinan dan membawa rasa lega bagi mereka yang mendengarnya. "Apa ini artinya teror itu benar-benar sudah berakhir, Mbah?" tanya Pak Jumadi yang berdiri di samping Mbah Karso sambil menyeka keringat di dahinya dengan tangan gemetar. "Benar, Pak. Tapi masih ada yang harus kita kerjakan besok," balas Mbah Karso yang mengundang pertanyaan baru dalam benak Pak Jumadi, Pak Sarto, dan yang lainnya. "Loh, apa, Mbah? Apa yang kita harus lakukan?" tanya Pak Sarto penasaran. "Dia meminta kita untuk menggali kuburnya dan memisahkan janin yang ada di kandungannya semasa hidup," balas Mbah Karso yang kembali membuat Pak Jumadi, Pak Sarto, dan Mas Bambang serta yang lainnya terkejut mendengarnya. Setelah mendengar ucapan Mbah Karso, suasana yang sebelumnya mulai tenang kembali berubah mencekam. Warga yang mendengarnya saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pak Jumadi tampak menelan ludah, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. "Loh, maksud sampean ini bagaimana toh, Mbah? Memisahkan janin? Maksudnya apa? Mengapa kita harus melakukannya, Mbah?" tanya Pak Jumadi dengan suara bergetar. "Marni meninggal dalam keadaan mengandung, dan sepertinya janin itu adalah bagian dari penderitaannya. Dia tidak ingin terus terikat dengannya dan meminta kita untuk memisahkan janin itu dari tubuhnya agar dia benar-benar dapat pergi dengan damai," ujar Mbah Karso dengan penuh keyakinan. "Tapi Mbah, itu berarti kita harus membongkar makamnya. Dan mengapa janin itu harus diambil?
mengambil janin itu dari tubuh Marni, bagaimana kita melakukannya, Mbah? Apakah itu mungkin? Tanya Pak Jumadi dengan wajahnya yang terlihat sangat tegang. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal sehat dan pikiran kita, Pak. Besok kita akan tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kuburan Marni, balas Mbah Karso dengan tenang. Yang terpenting saat ini kita harus memberitahukan keluarga Marni dan menjelaskan serta meminta izin untuk membongkar kuburannya, imbuh Mbah Karso menjelaskan. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara angin malam yang berhembus lembut seolah ikut menjadi saksi perdebatan di hati setiap orang yang ada di sana. Warga yang lainnya pun mengangguk pelan, tanda jika mereka dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Mbah Karso. Meski wajah mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan, namun mereka tetap percaya jika Mbah Karso lebih tahu tentang hal-hal yang di luar nalar manusia. Malam itu warga desa kembali pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan tidak menentu. Pikiran mereka dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Tidur mereka tidak nyenyak, dihantui rasa takut dan cemas akan ritual yang harus kembali mereka lakukan. Ketika fajar mulai menyingsing, warga pun berkumpul di rumah Pak Mikan. Kedatangan mereka yang ingin meminta izin membongkar makam Marni awalnya tidak mendapatkan izin baik dari Pak Mikan sendiri maupun Bu Mariati dan keluarga yang lainnya. Akan tetapi setelah Mbah Karso menjelaskan apa yang ditemuinya semalam, akhirnya Pak Mikan dan keluarganya pun memberikan izin dan bahkan ikut dalam penggalian makam tersebut. Warga pun akhirnya berkumpul di pemakaman, dan setelah itu Mbah Karso memulai sebuah ritual kecil untuk menggali makam dari Marni. Mulai sekarang, jangan ada yang bicara sembarangan. Fokus saja pada apa yang kita kerjakan. Selain itu, doakan dalam hati agar semua berjalan lancar, ujar Mbah Karso dengan suara tegas. Perlahan-lahan warga mulai menggali makam Marni. Tanah yang semula tampak tenang dan rapat kini perlahan terangkat, memperlihatkan peti yang terkubur di dalamnya. Aroma anyir kembali tercium membuat beberapa warga menutup hidung mereka dengan kain. Ketegangan semakin memuncak ketika peti itu diangkat ke atas permukaan tanah. Ketika peti itu terbuka perlahan, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Aroma anyir yang sangat menyengat menyeruak membuat beberapa orang menutup hidung mereka menahan rasa mual. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah bau busuk itu, melainkan pemandangan yang ada di dalam peti jenazah Marni. Jasad Marni yang mulai membusuk dengan wajahnya yang masih dapat dikenali tampak terbaring kaku. Tetapi di samping tubuhnya ada sosok bayi kecil yang tampak utuh. Bayi itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kulitnya masih segar seperti hidup, namun matanya tertutup rapat dan tubuhnya dingin membeku. Sosok bayi itu terbaring dalam posisi meringkuk seolah-olah masih berada di dalam rahim ibunya. Namun, yang paling aneh adalah wajah bayi tersebut yang tampak sangat menyeramkan. Bibirnya menyeringai tipis dan dahinya terlihat berkerut seperti memendam kemarahan atau rasa sakit yang sangat mendalam. Beberapa warga yang melihat pemandangan itu langsung bergidik ngeri. Ada yang mundur beberapa langkah, bahkan beberapa diantaranya hampir kehilangan kesadaran karena tidak sanggup menahan rasa takut. Astaga, apa ini? Bagaimana bisa ada bayi di dalam peti mati itu? Gumam salah satu warga setengah tidak percaya. Meskipun tetap tenang, namun Mbah Karso terlihat mengerutkan dahi.
Dia mendekati peti dengan hati-hati dengan tongkatnya yang terhujam kuat di tanah sebagai penyangga. Inilah yang selama ini dirasakan oleh arwah Marni. Beban yang tidak bisa dia lepaskan semasa hidup dan kini terikat hingga kematiannya, ujar Mbah Karso yang suaranya rendah tetapi penuh makna. Lalu, apakah bayi itu terakhir di dalam kuburan, Mbah? Tanya Pak Sarto yang berdiri tidak jauh dari peti jenazah. Benar, jawab Mbah Karso sambil menatap bayi itu dengan pandangan tajam. Ini adalah janin yang dikandung Marni semasa dia hidup, hingga dia meninggal dunia, imbuh Mbah Karso menjelaskan. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Mbah? Tanya Pamikan dengan wajah yang dipenuhi kesedihan mendalam. Kita hanya perlu menguburnya di samping makam ibunya, balas Mbah Karso yang membuat suasana menjadi lebih tenang kala itu. Dengan penuh kehati-hatian, Mbah Karso mulai melafalkan doa-doa dan setelah itu dia mengulurkan tangan ke dalam peti untuk mengambil bayi kecil yang tubuhnya terlihat belum sepenuhnya sempurna. Akan tetapi sebelum dia bisa menyentuh bayi itu, tiba-tiba angin berhembus kencang di sekitar mereka. Para warga menjerit kecil dan beberapa di antaranya berlutut sambil memejamkan mata karena takut akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan selanjutnya. Namun, Mbah Karso tetap tenang. Dengan suara lantang, dia melanjutkan doa-doanya. Dengan penuh kehati-hatian, Mbah Karso mengangkat janin itu dari dalam peti dan meletakkannya di dalam wadah yang telah disiapkan sebelumnya. Sekarang kita harus mengubur janin ini di tempat terpisah. Ini adalah satu-satunya cara agar keduanya bisa benar-benar tenang, ujar Mbah Karso dengan penuh keyakinan. Meski diliputi rasa takut, warga tetap mengikuti arahan Mbah Karso. Mereka mulai menggali lubang baru di dekat makam Marni. Dengan penuh rasa hormat, mereka pun kembali menguburkan jasad Marni dan bayinya tersebut sambil melafalkan doa-doa memohon kedamaian untuk arwah Marni dan bayinya. Setelah ritual selesai, warga desa pun kembali ke rumah masing-masing. Suasana pun kembali terasa tenang tanpa ada lagi rasa takut di hati setiap orang. Dan ketika malam tiba, desa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi suara-suara aneh ataupun bayangan-bayangan mengerikan. Yang ada hanya kedamaian yang menyelimuti desa dan pelajaran berharga yang tertinggal. Di rumah masing-masing, para warga duduk berkumpul dengan keluarga mereka. Anak-anak yang sebelumnya sering menangis ketakutan kini dapat tertidur lelap. Wajah mereka tenang tanpa beban. Para orang tua saling berbisik berbagi rasa syukur bahwa mereka telah melewati masa-masa yang paling mencekam dalam hidup mereka. Namun, meskipun desa telah kembali tenang, pengalaman yang baru saja mereka lalui akan selalu membekas di ingatan setiap orang. Mereka sadar, teror ini bukan hanya soal kemunculan makhluk gaib, tetapi juga tentang kesalahan dan luka yang tidak diselesaikan semasa hidup. Desa itu telah belajar bahwa setiap tindakan, setiap keputusan memiliki konsekuensi yang bisa melampaui batas kehidupan. Kisah tentang Marni dan makhluk kecil di sampingnya akan tetap menjadi bagian dari cerita yang diwariskan di desa itu, juga sebagai pelajaran yang berharga bagi semua orang.